Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring di sekolah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan judul implementasi pembelajaran daring di sekolah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Lukman Hakim, jabatan penilik PAUD Dikmas di Kecamatan Karangwareng. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari judul yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan menyampaikan konsep pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Ini teori dari Sofiana dan Abdul tahun 2019. Sudah pasti pembelajaran ini tidak langsung dilakukan secara luring ya, bertatap muka, tapi secara daring yang masing-masing dilaksanakan baik di rumah maupun di kantor maupun di mana saja. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada beberapa macam plafon yang digunakan untuk kegiatan tadi. Yang pertama adalah Google Classroom, Zoom Meeting, yang ketiganya adalah aplikasi WhatsApp, yang keempat Google Form, dan e-learning. Selanjutnya, manfaat pembelajaran daring yang pertama adalah praktis dan fleksibel. Dengan online learning, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Tadi sudah sampaikan bahwa praktis fleksibel itu bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa di kantor, yang lain bisa di kampus, bisa di sekolah, maupun bisa saja di rumah atau kita sambil makan-makan di rumah makan. Kemudian yang kedua, pendekatan yang lebih sesuai. Online learning menggunakan pendekatan teknologi yang lebih sesuai dengan pelajar masa kini dibandingkan metode konservatif belajar di kelas. Yang ketiga, pengalaman belajar yang menyenangkan. Online learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru, spidol, papan tulis, serta siswa dengan catatan dan pulpen. Cukup kita duduk manis di depan laptop, di depan layar, dengan mendengarkan materi yang disampaikan oleh
baik guru, pelajar, pengajar ataupun narasumber lainnya dari segala sesuatu. Seperti spidol yang biasa di papan tulis kita untuk nulis sudah hilang, dan siswa hanya butuh, atau guru atau yang lain butuh catatan saja. Kemudian tantangan pembelajaran daring. Yang pertama, interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dan pengajar menjadi minim. Karena memang bertatap muka langsung tidak akan terjadi karena kita menggunakan daring yang langsung di dunia maya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan, bukan pendidikan. Yang ketiga, aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan aspek sosial dan akademik. Kemudian yang selanjutnya, pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan pasti setiap pengajar ataupun siapapun yang ikut daring sudah pasti lebih dan harus bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena memang zamannya sudah sedemikian pesat perkembangannya. Kemudian yang kelima, belum meratanya fasilitas internet yang terjadi di tempat yang bermasalah, baik listrik, telepon, dan komputer. Ini tantangan pembelajaran daring. Biasanya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan ketika kita sedang Zoom atau meeting. Kadang-kadang listrik mati atau kadang-kadang tidak ada listrik di tempat Bapak Ibu semuanya, sehingga kesulitan untuk ikut Zoom. Kemudian telepon dan komputer, apalagi komputer. Kemudian HP juga merupakan suatu penunjang yang memang wajib ada. Kemudian Bapak dan Ibu saya hormati, memang cara mengatasi tantangan pembelajaran daring dengan menambah fasilitas komputer, kemudian mengikuti pelatihan digital, dan memang ada psikologis tentang antara pendengar dan pemateri. Biasanya karena memang tidak ketemu, beban psikologis memang ada, tapi ketika kita bertemu memang ada sesuatu psikologis yang memang kalau memang ada suatu permasalahan bisa langsung dipecahkan pada saat itu juga. Kemudian penambahan fasilitas, ada memang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Tadi sudah saya sampaikan, sudah pasti ada jaringan listrik, komputer, dan lain sebagainya. Itu tantangannya. Kemudian mengikuti pelatihan digital untuk semuanya, baik guru ataupun yang mendengarkan, harus benar-benar mengerti. Sudah pasti ketika kita mengerti seyogianya, kita harus mengikuti pelatihan untuk mengerti tata cara bagaimana sih untuk mengoperasikan komputer atau alat lainnya untuk digunakan kita pelaksanaan Zoom. Kemudian saya sampaikan kembali bahwa memang keuntungan dan kelebihan sudah pasti ada, dan juga kekurangan setiap pelaksanaan apapun pasti muncul sesuatu yang ada kelebihannya. Memang teknologi dan informatika, apalagi zaman sekarang, kalau memang kita tidak mengikuti zaman, sudah pasti akan ketinggalan, pasti akan kita kurang banget. Makanya kita ikuti setiap perkembangan zaman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itulah
yang bisa saya sampaikan tentang materi yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.